Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Halifa Kamal dari 12 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran Kepolisian Republik Indonesia ataupun Polri. Stay tune ya. Ayo ngaku, siapa di sini yang sering ketilang oleh polisi gara-gara lupa bawa SIM ataupun ditilang gara-gara melanggar peraturan lalu lintas? Ayo. By the way, hari ini kita tidak akan khusus ke sana. Hari ini kita akan membahas tentang peran Kepolisian Republik Indonesia. Nah, apa itu Kepolisian Republik Indonesia ataupun yang sering disingkat sebagai Polri? Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Ianya termaktub dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Apakah kalian tahu apa saja kewenangan tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Jadi awas ya, hati-hati ya teman-teman, bagi yang anak-anak bandel, hati-hati. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Nah, untuk kalian para rakyat-rakyat barbar yang ketika ada penyelidikan ataupun ada kasus pada waktu itu dan kalian main terobos aja, ini ya, tugas polisi adalah untuk mengamankan kalian. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Nah, ini untuk yang gak ada SIM nih, terkadang deg-degan gimana gitu ya, kayak cinta pandang pertama gimana gitu. Kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 8. Mengadakan penghentian penyidikan. 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. 11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum maksudnya. Kalian ngerti? Iya, saya juga nggak ngerti. Oke, adakah ianya memerlukan istilahnya syarat dalam melaksanakan itu semua? Maksudnya, apakah seorang anggota polisi juga membutuhkan syarat dalam melaksanakan wewenangnya? Iya, pasti. Mau tahu syaratnya apa? Yuk, kita bahas sekali lagi. Syarat pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Ketiga, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Jadi kalau tiba-tiba polisi jadi paranormal tuh kayak rada nggak masuk akal gitu ya. Nah, kemudian keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia. Ini yang terkadang polisi zaman now sering lupakan ya teman-teman, gara-gara terlalu fokus dengan pekerjaannya sampai hak asasi manusia terkadang diabaikan. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Klarifikasi. Na'udzubillahi min zalik, bukan na'udzubillahi min zalik.
Itulah salah satu lembaga yang berperan dalam keamanan dan ketertiban, kedamaian, serta keadilan di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga wajib untuk menjaga keamanan negara kita sendiri, yaitu saling toleransi, tolong-menolong, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah janganlah menuntut hak kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Maaf sekiranya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.